Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Karmin. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ini gimana kesibukan harian apa ini di masa pandemi ini, masih tetap memberi kuliah melalui daring atau aktivitas lain? Ya, memberi kuliah daring, tapi juga ada selingan banyak olahraga pagi supaya tetap menjaga kebugaran sehat. Luar biasa. Jadi itu. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Bersama saya ini Pak Ustadz Karmin, yang senantiasa beliau ini Ustadz tapi juga ilmuwan. Jadi betul-betul menjadi salah satu bagian penting bagaimana mengimplementasikan ilmu itu dalam kehidupan. Karena orang yang berilmu akan dinaikkan satu derajat, menjadi salah satu bagian penting bagaimana memahami sebuah terminologi ilmu, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan. Sehingga kalau kita kaitkan, apa hubungannya dengan komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia? Apa hubungannya dengan gerakan literasi di Indonesia, khususnya literasi Ratu Lisa? Artinya perlu dijelaskan bahwa ini nanti akan menjadi konsep 3M: membaca, memahami, lalu mengamalkan. Nah, ini ada Pak Ustadz Karmin. Nah, sekarang kita diskusikan hari ini bersama Ustadz Karmin. Pak Ustadz Karmin ini kan ilmunya bidang fisika ya Pak Ustadz? Betul, ya. Nah, kita akan bahas tentang ilmu fisika, implementasi ilmu fisika dalam konteks kehidupan. Nah, ini seperti apa? Nanti ada realisasinya dengan konteks bahasa, konteks linguistik yang senantiasa bisa kita bahas, bagaimana kita memahami teks, konteks, dan konteks. Nah, Pak Karmin, Ya. bagaimana bisa diceritakan ini? Kok bisa ilmu fisika itu bisa bermanfaat dalam dunia kehidupan dan kesemestaan alam? Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Romati. Jadi ilmu fisika itu kan ilmunya, tapi penerapannya sungguhnya ada banyak yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu sifatnya bentuknya adalah sudah pragmatis dapat dipakai langsung atau perlu ada sentuhan teknologi. Tapi juga ada yang bersifat filosofi gitu ya. Saya mulai dari yang filosofi. Ya, filosofinya gimana itu? Filosofi misalnya kita bicara tentang ilmu fisika yang berkaitan dengan ilmu inti atom misalnya. Inti atom. Ya. Inti atom itu dalam pembelajaran anak SMP, di dalam inti atom itu ada proton, Ya. ada neutron. Ada proton, ada neutron. Ya. Ya. Proton itu positif, Proton positif, neutron netral. netral. Ini bukan neutron yang lembaga bimbingan belajar itu ya. Beda lagi ya. Bukan. Kemudian diselubungi dengan elektron yang bermuatan negatif. Nah, kira-kira gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau di SMP dulu dijelaskan bahwa kalau muatan itu sama atau Ya. senama, dia akan tolak menolak. Betul. Tapi jika tidak senama, itu tarik menarik. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa proton itu sama-sama positifnya tapi bersatu dalam inti? Iya. Ada proton bersatu dalam inti. Nah, gitu. Sementara di luarnya ada elektron yang negatif. Mengapa dia tidak keluar bersatu dengan elektron? Iya. Tapi mengapa dia bersatu dalam inti? Iya. Nah, sekarang gini Pak Karmin, saya potong. Ini saya jadi teringat judul lagunya Mbak Melly Goeslaw, judulnya Denting. Nah, kalau syairnya di lagunya Mbak Melly Goeslaw itu kan ada kalimat begini: denting yang berbunyi dari dinding kamarku. Wah, sedarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam kini semakin larut. Ku masih terjaga. Nah, saat terjaga ini ternyata memikirkan tentang inti atom. Nah, inti atom itu ternyata kok ada inti atom itu bermuatan apa tadi? Positif, sedangkan neutron itu netral. Nah, sekarang bagaimana peran ilmu fisika ini ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya itu saya katakan begini Pak Karmin. Kan ada pesawat. Saya pernah mendengar dari pesawat itu ternyata implementasi penerbangannya, keseimbangannya itu justru ilmunya adalah ilmu fisika. Ya. Lah, ini bagaimana ceritanya Pak Karim? Kok bisa itu? Padahal pesawat itu juga ada peran orang bahasa dan sastra karena ada imajinasi ya gitu. Lah monggo Pak Karmin bisa dijelaskan komponen-komponen yang seperti apa? Baik, terima kasih Pak Romati. Jadi sebelum beranjak ke pesawat, tadi Ya. sebenarnya belum selesai kita iya. tentang atom. Ya. Pertanyaannya kan, mengapa di dalam inti atom itu ada proton dan proton sama-sama Betul. posisinya bersatu? Iya.
Nah, ternyata itu ada bagian proton yang dikorbankan untuk menjadi energi inti. Artinya kalau ada satu jenis bersatu itu mesti ada yang dikorbankan gitu. Korban harga diri, korban apa gitu. Jadi makanya ada semboyan di kita. Kalau sama-sama laki-laki jangan dekat-dekat. Oh gitu. Maka saya menjauh ini. Itu nanti ada gaya tarik gitu ya. Makanya kalau di dalam kos-kosan itu sebaiknya tidak harus dalam satu kamar. Kalau kamar jangan satu bed dan seterusnya, itu untuk menjaga itu karena ada sifat itu. Itu yang pertama. Kemudian ternyata ilmu fisika itu bisa itu filosofi itu. Secara filosofinya bisa membedah dengan menganalisis sampai situ ya. Iya. Luar biasa. Jadi kalau ada orang sama jenis bersatu pasti dikorbankan. Korban harga diri. Iya, semuanya ya. Ya, jadi itu. Kemudian yang tadi kedua berkaitan dengan pesawat ya, tentang keseimbangan pesawat. Betul. Kalau ilmu keseimbangannya memang ada pada fisika. Jadi fisika itu mempelajari tentang ilmu keseimbangan ya. Keseimbangan benda tegar. Betul. Jadi nanti kalau nggak seimbang dia akan penerbangannya tidak bagus gitu kan. Apalagi nanti pilot untuk bisa menjaga supaya pesawat tidak lurus, tidak seimbang itu susah. Nah, ini ilmunya di fisika, keseimbangannya. Tapi justru pertanyaannya mengapa pesawat bisa terbang itu yang penting. Gitu ya. Itu adalah dijelaskan dengan namanya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Pak Karmin yang menjelaskan. Gini. Jadi hukum Bernoulli adalah menyatakan bahwa besaran-besaran yang berdimensi tekanan itu di berbagai titik itu adalah sama atau tetap dalam fluida. Nah, kalau pesawat itu begini misalnya ya, pesawat bergerak begini. Betul. Nah, ini ada bagian atas, ada bagian bawah. Betul. Nah, maka nanti ada persamaan di dalam Bernoulli itu begini persamaannya. P tekanan plus setengah rho V kuadrat plus setengah rho GH atau rho GY sama dengan konstan. Jadi antara di atas dan di bawah itu adalah sama nilainya. Nah, kalau pesawat itu katakanlah misalnya ketebalan dari sayap itu diabaikan, paling kan setengah meter itu. Dibandingkan dengan tanah kan jadi abaikan ketebalannya, maka seolah tingginya sama. Jadi rho GH di atas dengan rho GH di bawah sama. Jadi tekanannya sama ini. Arogianya sama. Yang bedakan tekanan adalah V-nya. Ketika dia bergerak kencang, maka nanti kecepatan udara di bawah lebih lambat dibandingkan di atas. Apalagi begini. Ini kan mentok begini kan? Karena nahan ini ya. Ketika di bawah itu kecepatannya rendah, kecepatan udaranya di sini cepat, maka tekanan di bawah justru lebih tinggi. Gitu ya. Ngangkat gitu. Jadi posisinya semakin nahan gini dia akan terangkat ya. Makanya kalau pesawat begini nah itu berarti dia mengangkat karena tekanannya lebih tinggi di bawah. Ini sampai sana itu. Sampai sana. Sampai di atas Semarang sana ya. Luar biasa. Jadi ternyata penjelasannya begitu ya Pak Armin. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Ternyata implementasi ilmu fisika dalam konteks kehidupan nyata itu luar biasa dan ini menarik untuk kita pahami. Maka teman-teman yang belajar fisika ini menjadi ketertarikan. Pak Ustadz Karmin ini pernah menulis buku fisika ya. Buku fisika ya. Buku fisika ini saya baca beberapa kali bagaimana melihat dan saya tertarik. Sebenarnya ilmu fisika ini kan memiliki implementasi dengan dimensi kehidupan yang nyata. Dan ini ternyata ini juga menjadi salah satu bagian ungkapan ide dan gagasan yang bisa direalisasikan dalam bentuk konteks kehidupan tetapi lebih implementatif. Dalam tadi kita contohkan pesawat itu ternyata luar biasa dan pesawat itu kan zamannya Pak Habibie ini menjadi salah satu produk teknologi yang luar biasa. Jadi Indonesia sekarang high tech ya. Jadi betul-betul sudah high tech dan betul-betul ini menjadi bagian penting untuk kehidupan kita, generasi muda Indonesia, generasi unggul Indonesia, generasi abad 21. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para calon ilmuwan fisika, kemudian calon ilmuwan-ilmuwan lain, keilmuan yang kita kaji, keilmuan yang kita bahas tentu semua memiliki dimensi keilmuan, terminologi yang akan memiliki kebermanfaat, saling berbagi, saling mengisi dan saling menguatkan, saling terkait. Nah, inilah yang penting buat kita. Oleh karena itu, sebagai penutup, Pak Ustadz Karmin mohon bisa memberikan penguatan untuk para pembelajar fisika di Indonesia. Karena selama ini kan pembelajar fisika itu kadang masih
tertarik enggak ya. Lah ini apa toh sebenarnya yang membuat kita harus tertarik dan menyenangkan belajar fisika itu? Ya. Baik, terima kasih Pak Romati. Jadi sampai hari ini mungkin sebagian besar mahasiswa atau siswa menganggap fisika itu momok, Ya. fisika itu susah, fisika itu sulit. Dan trennya lebih banyak menurun kalau saya lihat. Ya, ketertarikan pada fisika menjadi kurang. Ya. Karena tidak tahu sebenarnya fisika itu kehidupan kita sehari-hari. Fisika itu bagian yang tak terelakkan dari kehidupan sehari-hari. Kita mempelajari, misalnya mempelajari tentang apa itu aliran air misalnya, fluida misalnya. Padahal sungguhnya dalam tubuh kita itu banyak fluida yang mengalir. Bagaimana tubuh kita ada aliran darah yang bisa kita jelaskan dengan sangat sederhana gitu. Itu di fisika ada. Sehingga janganlah kemudian menganggap fisika itu sangat susah, padahal sesungguhnya fisika itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah misalnya kalau ingin mengajar atau mempelajari fisika dari sisi kehidupan sehari-hari, di rumah kita ada keran, di rumah kita ada selokan, di rumah kita ada banyak yang bisa kita gunakan sebagai alat belajar fisika, yang itu tidak terlalu susah untuk menjelaskan fisika sebenarnya. Dan ada di sekitar kita. Dibutuhkan, kita butuhkan gitu. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia bersama Ustadz Karmin, kita memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang mencerahkan, dan ini menjadi bagian penting bagaimana kita bisa menunjukkan beberapa komponen lain yang sebenarnya itu bisa kita lihat bahwa komponen-komponen itu akan bisa kita lakukan secara nyata, dan kehidupan ini ternyata banyak hal media ilmu yang bisa kita gali dan kita bahas, dan semua akan menjadikan kita lebih tahu lebih dari yang tidak tahu, dan kita akan tahu lebih banyak dari yang kita tahu. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jangan lupa kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena itu akan membuat cakrawala literasi kita, cakrawala pengetahuan kita untuk lebih tahu lebih banyak. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, karena itu menjadi komitmen kita sebagai manusia agar terus belajar sepanjang hayat, dan bersama kita untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.